Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Feng Xiaoyu berteriak ngeri. Di dalam Zen Modding, energi iblis melonjak ke langit. Untuk skeleton Rader dan Mokara, itu adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Tetapi untuk Feng Xiaoyu, itu seperti api penyucian. Di kuali iblis penindasan, Feng Xiaoyu terjun ke alam iblis tanpa batas. Pada saat yang sama, serangkaian energi iblis yang menakutkan mulai menembus ke dalam jiwanya. Ah, Qin Chen, biarkan aku keluar, cepat keluarkan aku. Feng Xiaoyu meraung, jiwanya terus berputar dan berfluktuasi. Selain itu, Qin Chen juga menuangkan sedikit jejak api iblis King Lian ke dalamnya. Tiba-tiba, jejak api nyata yang membara, disertai dengan energi iblis, membakar jiwa Feng Xiaoyu. Feng Xiaoyu akan merasakan sakit yang tak berkesudahan, tetapi dia tidak akan mati dan hanya akan menderita siang dan malam. Gu Zunren merasakan situasi Feng Xiaoyu dalam Zen Modding, alisnya melonjak liar, dan dia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, menghormati dan takut pada Qin Chen di dalam hatinya. Qin Chen melirik Gu Zunren segera terkejut, dan buru-buru berkata, "Tuan, apa perintah Anda?" Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Masuklah ke dalam cakram giok." Qin Chen melambaikan tangannya, dan Gu Zunren merasakan kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Dan saat berikutnya dia telah menghilang ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Di antara piringan giok keberuntungan alam semesta, Master kuno memandang segala sesuatu di sekitarnya dengan takjub. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat ke kedalaman ruang, di mana bercokol sosok besar yang menjulang tinggi, dengan dingin menatap lelaki tua itu. Gu Zunren terkejut, sosok yang menjulang tinggi ini memancarkan aura yang menakutkan, dan sosok ini ternyata juga di tingkat alam suci. Monster macam apa ini? Apakah ini adalah binatang darah tingkat alam suci? Gumam Gu Zunren, jantungnya berdetak kencang. Dia belum pernah melihat Lao Yuan, jadi tentu saja dia tidak tahu apa-apa tentang binatang buas kuno dari ras iblis alien. Feng Xiaoyu, mengapa kamu ada di sini? Ucap Sangguan Gu Feng ketika melihat Gu Zunren. Setelah Sangguan Gu Feng ditangkap oleh Qin Chen tidak langsung membunuhnya, mengingat dia masih berguna. Dia memenjarakannya di sini. Pada saat ini, melihat Gu Zunren muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Saat ini di ibu kota suci, beberapa hari telah berlalu sejak Qin Chen mengejar Feng Xiaoyu dan pergi. Tetapi di alun-alun, orang-orang kuat dari banyak kekuatan masih berkumpul di sini dan tidak bubar sama sekali. Bukannya mereka tidak mau pergi, tetapi Fuqiankun langsung memblokir ibu kota suci, tidak mengizinkan siapapun pergi. Ibu kota suci saat ini berada di bawah darurat militer total. Namun, mereka tidak berani melawan. Di sini, bahkan Feng Xiaoyu hampir dipenggal, hidup dan matinya tidak diketahui. Di atas langit Bloodland Holy Land, sebuah cahaya listrik menyala, dan pada saat yang sama sesosok muncul di sana. Itu adalah seorang pemuda, dikelilingi oleh cahaya guntur, agung, tampak seperti dewa. Itu Qin Chen. Dia benar-benar kembali. Kalau begitu, bagaimana dengan Feng Xiaoyu? Bisik semua orang di alun-alun tidak bisa dijelaskan, semua mengangkat kepala dengan takjub dan menatap langit dengan kaget. Munculnya Qin Chen membuat jantung mereka berdetak kencang, dan seluruh tubuh mereka kedinginan. "Chen kecil, kamu akhirnya kembali." Sebuah tawa gembira terdengar, dan Fuqiankun naik ke langit dan datang ke arah Qin Chen dengan terkejut. "Chen kecil, bagaimana dengan Feng Xiaoyu?" Segera, Fuqiankun bertanya dengan gugup. "Ini bukan tempat untuk berbicara, mari kembali dan bicarakan itu." Ucap Qin Chen melirik semua orang di bawah dan berkata dengan ringan. Secara alami, dia tidak akan membiarkan semua orang tahu tentang masalah penaklukan Gu Zunren.
Fu Qiankun segera membawa Qin Chen ke kedalaman tanah suci garis darah. Qiu Pucun memimpin sekelompok master garis keturunan untuk menyambut mereka. Mereka semua juga tahu bahwa Qin Chen adalah pewaris Kaisar Po Chen 300 tahun yang lalu. Kaisar Po Chen saat itu adalah tetua kehormatan tanah suci garis darah dan panutan dari penguasa garis keturunan di daratan, jadi dia secara alami layak untuk dihormati. Chen kecil, ini semua adalah penguasa garis keturunan yang dipenjarakan oleh Yan Guan dan yang lainnya di ruang bawah tanah, dan mereka tidak setuju untuk berkolusi dengan Kekaisaran Suanyuan. Hari-hari ini ketika Anda pergi, lelaki tua ini telah mendapatkan kembali kendali atas tanah suci garis keturunan, dan Yan Guan dan yang lainnya telah ditahan oleh lelaki tua ini. Kaisar Wu Shangwu dan Kaisar Jin Shen juga ditahan, tetapi Yan Licheng melarikan diri. Ucap Fu Qiankun berkata dengan menyesal. Qin Chen menunjukkan kegembiraan. Meskipun Yan Licheng telah melarikan diri, Fu Qiankun mendapatkan kembali kendali atas tanah suci garis darah. Ini memberinya dorongan besar. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Feng Shaoyu? Fu Qiankun berkata dengan rasa ingin tahu. Biarkan mereka semua mundur dulu. Qin Chen melirik Qiu Pucun dan yang lainnya. Fu Qiankun tidak bisa tidak bertanya-tanya, bukankah ini rahasia? Kenapa harus membuat semua orang mundur? Tapi tentu saja dia tidak akan melanggar perintah Qin Chen, dan segera, Qin Chen dan Fu Qiankun adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Sesaat kemudian, sesosok melintas, dan Gu Zunren juga muncul di aula. Feng Shaoyu, teriak Fu Qiankun tiba-tiba mendekati musuh, dan meledakkan tubuhnya dengan niat membunuh yang mengerikan. Tetapi saat berikutnya, Fu Qiankun tercengang, dan dia melihat Gu Zunren berdiri di samping Qin Chen, membungkuk dan memberi hormat, seperti seorang pelayan, dan berkata dengan hormat, "Tuan." Fu Qiankun tercengang sesaat, tetapi segera dia mengerti, dan menatap Qin Chen dengan kaget. Apakah Qin Chen telah menaklukkan Feng Shaoyu? Tidak. Orang ini bukan Feng Shaoyu. Fu Qiankun melihatnya dengan hati-hati, dan segera menjadi lebih terkejut. Pada saat ini, aura yang terpancar dari Feng Shaoyu membuatnya merasa sedikit cemburu. Ini adalah semacam penindasan, seolah-olah kultivasi orang di depannya jauh melampaui dia. Fu Qiankun, izinkan saya memperkenalkan pada Anda, ini adalah Gu Zunren, Qin Chen berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Fu Qiankun sudah terkejut dan tidak tahu harus berkata apa, matanya menatap Qin Chen seperti lonceng tembaga, tenggorokannya tercekat di sana, dan dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Sial, meskipun dia tahu kekuatan Qin Chen sangat kuat, dia dapat mengalahkan klon Lord of Abyss Demon dan menyelamatkan semua orang. Dapat dibayangkan bahwa Qin Chen benar-benar memperbudak orang di alam suci kuno, yang masih membuatnya agak tidak dapat diterima. Ngomong-ngomong, di mana Feng Shaoyu? Segera, Fu Qiankun bertanya tentang Feng Shaoyu lagi. Setelah mengetahui tentang keadaan Feng Shaoyu saat ini, Fu Qiankun menghela nafas. Fu Qiankun hanya bisa mengatakan bahwa Feng Shaoyu pantas mendapatkannya. Namun, sekarang Gu Zunren dengan rela menyerah kepada Qin Chen dan diam-diam mengendalikan Kekaisaran Suanyuan. Fu Qiankun sangat bersemangat. Alhasil, dia lebih percaya diri dalam menghadapi Misty Palace. Tidak heran Qin Chen ingin mengalihkan perhatian Qiu Pucun dan yang lainnya. Lebih baik sedikit orang yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Bukannya mereka tidak mempercayai Qiu Pucun dan yang lainnya, tetapi itu tidak perlu. Selanjutnya, Qin Chen melihat Kaisar Wu Shang dan Kaisar Tubuh Emas. Mereka ketakutan ketika melihat Qin Chen. Awalnya mereka lebih baik mati daripada menyerah. Dapat dilihat bahwa setelah Kaisar Suanyuan menyerah, dia hanya bisa mengorbankan tanda jiwanya. Menyerahkan hidup dan mati mereka ke Qin Chen. Tidak peduli seberapa tidak relanya kalian berdua, kamu juga harus tahu bahwa semua yang dilakukan Istana Berkabut, berkolusi dengan ras asing, tidak dapat dimaafkan. Meskipun Anda adalah bawahan Feng Shaoyu, Ben Shao bukanlah orang yang semena-mena.
Selama Anda membantu dia mengendalikan kekaisaran Xuanyuan, melawan istana berkabut dan ras alien. Setelah krisis alien teratasi, Ben Shao tidak akan pelit untuk mengembalikan kebebasanmu. Ucap Qin Chen memperingatkan, mereka berdua akhirnya berterima kasih. Faktanya, mereka juga tahu bahwa Qin Chen telah sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati mereka, dan tidak perlu memberitahu mereka tentang hal ini. Ini sebenarnya adalah sikap yang memungkinkan mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah menyelesaikan masalah internal, Qin Chen dan Fu Qiankun akhirnya datang ke alun-alun lagi. Tuan Kota Qin, Presiden Fu. Melihat keduanya muncul, sekelompok orang ini melangkah maju dengan kekaguman di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka sangat gugup, bertanya-tanya bagaimana Qin Chen akan menghadapi mereka. Silahkan duduk, semuanya, ucap Qin Chen melambaikan tangannya dan semua orang di pengadilan duduk. Bahkan binatang darah itu terlihat sangat hormat. Menghadapi keturunan Kaisar Po Chen, binatang darah dari pegunungan Loksu ini juga menghormatinya. Qin Chen berkata, kalian semua harus tahu seluk-beluk masalah ini sekarang. Selama bertahun-tahun, Istana Misti telah berkolusi dengan ras iblis alien, bersatu dengan Kekaisaran Xuanyuan, diam-diam mengendalikan tanah suci garis keturunan dan kekuatan lainnya, berniat untuk mencaplok benua Tianwu dan menjadikannya wilayah ras iblis alien. Dalam beberapa tahun terakhir, apakah itu alam Yukuno atau Laut Guntur, itu telah menjadi konspirasi istana berkabut, yang telah menyebabkan kerugian besar bagi benua Tianwu kita, dan banyak murid elit telah jatuh. Kekejaman seperti itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ucap Qin Chen duduk tinggi di alun-alun dan berkata dengan dingin. Sekelompok orang di lapangan berkata dengan marah, dan bahkan pasukan yang secara langsung setuju dengan proposal Yan Guan sebelum semuanya berdiri untuk pertama kalinya dan menyatakan pandangan mereka kepada Qin Chen. Tuan Kota Qin, saya juga ditipu oleh Wakil Ketua Yan Guan. Ucap orang-orang ini berteriak lebih keras dari siapapun, dan penuh amarah. Qin Chen memandang orang-orang ini sambil tersenyum dan berkata, Tuan muda ini akan membentuk aliansi manusia dan memimpin dalam menaklukkan Kekaisaran Xuanyuan. Bagaimana menurutmu? Ucap Qin Chen. Orang-orang ini terkejut, Qin Chen meminta mereka untuk mengungkapkan pandangan mereka. Tuan Kota Qin, katakan saja, selama saya bisa melakukannya, itu adalah tugas saya. Ya, untuk masa depan daratan, saya bersedia bergabung dengan aliansi Tuan Kota Qin, dan untuk menaklukkan Kekaisaran Xuanyuan bersama-sama. Orang-orang ini berteriak satu demi satu, lebih bersemangat daripada orang lain, ingin menyerang Kekaisaran Xuanyuan sekarang. Qin Chen berkata sambil tersenyum, oke, jika itu masalahnya, maka silakan memimpin dan mengirim informasi ke pasukan masing-masing untuk menyerang Kekaisaran Xuanyuan secara langsung. Seharusnya baik-baik saja kan? Tanya Qin Chen. Orang-orang ini menggelengkan kepala. Qin Chen melanjutkan, oh, ngomong-ngomong, Ben Shao lupa mengatakannya. Ketika Ben Shao mengejar Feng Shaoyu sangat licik sehingga dia sudah melarikan diri. Apakah Anda masih ingin menaklukkan Kekaisaran Xuanyuan? Begitu pernyataan ini keluar, wajah sekelompok orang yang mengatakan bahwa tidak ada masalah sebelumnya semuanya berubah. Semua orang ragu-ragu. Kenapa? Tidak ada yang berbicara lagi. Ucap Qin Chen tersenyum, tapi senyum itu terlihat sangat dingin. Beberapa orang siap untuk berbicara, tetapi Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Yah, Ben Shao hanya bercanda denganmu." Meskipun Qin Chen mengatakan itu adalah lelucon, tidak ada dari kelompok orang ini yang tertawa, wajah mereka masih pucat dan gelisah. Tuan Kota Qin, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Kota Qin dengan saya. Pada saat ini, pemimpin Wan Baolou berdiri. Ini adalah tetua top di Wan Baolou, yang juga memiliki basis kultivasi Kaisar Wudi, dan berkata dengan hormat pada saat ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.